IAF, kemudian ada tabula, mungkin ada baiknya saya perkenalkan dulu ya. Sebenarnya siapa itu IAF ya? Di sini sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah ya? Ya. Sudah full screen. Baik. Jadi teman-teman semuanya, IAF ini adalah asosiasi internasional sebagai rumah untuk siapapun yang ingin belajar dan melakukan eksplorasi terkait dengan fasilitasi ya. Yang mana ada standar-standar fasilitasi yang dijadikan acuan ya, yang bisa diterima secara internasional. Ya, harapannya, tujuannya IAF ini bisa mendorong nih bagaimana fasilitasi secara profesional itu bisa membantu siapapun yang membutuhkannya, baik individu, kelompok, organisasi maupun komunitas. Nah, di Indonesia ada IAF Chapter Indonesia yang sudah berdiri dari 2018 ya. Nah, ini juga gitu ya, tujuannya adalah kita mempromosikan bagaimana the power of fasilitasi itu bisa membantu perubahan terjadi ya, bisa membantu banyak hal positif terjadi di sekitar kita. Nah, ini perkenalkan dulu komite dari IAF Indonesia tahun 2022-2024. Di sini ada Bapak Sahala Harahap tadi hadir, tapi sepertinya keluar lagi tadi minta izin karena ada kegiatan juga. Kemudian masih hadir. Hadir. Mana nih, Mbak? Oh, hai Iya. Bang Ucok. Halo. Iya. Lalu kemudian ada Mbak Ibe ya, Mbak Diah Indrapati. Ini menarik ya bahwa ada chair dan co-chair di sini ya. Lalu kemudian ada saya sendiri, ada Mas Dani yang nanti akan membantu memfasilitasi kegiatan ini, ada Mbak Lydia dan ada Mbak Loren ya. Nah, untuk kali ini kegiatan IAF yang ada di dalam format dialog, wah ini menarik ya, bahwa dialog ini salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh IAF Indonesia, Chapter Indonesia untuk mempromosikan ya, mempromot bagaimana fasilitasi itu bisa disebarluaskan dan semuanya bisa belajar dari IAF dan dialog ini. Nah, ini dialog atau dialog gue ya, dialog yang ke-18. Wah, ini menarik ya, karena yang terakhir kita melakukan dialog yang ke-17, sekarang ini adalah sesi yang ke-18. Nah, di dialog 18 ini topik yang coba kita angkat adalah topik yang saat ini memang sungguh sangat berguna atau sungguh sangat dibutuhkan ya, khususnya di dunia pendidikan. Maka dari itu dialog ini sebenarnya ditujukan kepada para guru. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak ya yang hadir. Ada lebih banyak yang hadir untuk bisa belajar bersama ya. Jadi topik kali ini adalah meningkatkan kepekaan dalam keberagaman. Tadi sudah berbincang-bincang sedikit ya dengan salah satu yang hadir di sini terkait dengan keberagaman apa sih yang dimaksud gitu ya. Karena memang tanpa sadar kita itu hidup dalam keberagaman ya. Tentunya ada hal-hal yang bias-bias yang ada di dalam diri kita sehingga kita jadi kurang peka melihat keberagaman di dalam situasi di mana tempat kita berada. Nah, untuk itu nanti akan ada Mas Dani. Wah, nih Mas Dani ini seperti tadi saya sampaikan adalah salah satu komite dari IAF Chapter Indonesia. Beliau adalah seorang psikolog. Beliau juga adalah yang saya tahu juga banyak sekali ya aktivitas-aktivitas beliau dalam berbagai hal, multitalenta sekali, penulis buku ya, di sini bisa dilihat ya. Fasilitas pembelajaran remaja, mahasiswa, konselor, pegiat LSM, jurnalis gitu ya. Dan kemudian beliau juga aktif nih ya, memfasilitasi keterampilan menulis dan juga memandu workshop mengenai kesadaran akan keberagaman. Jadi ini topik yang memang sudah sering ya disampaikan oleh Mas Dani, dan saya adalah salah satu yang ingin selalu hadir ya di dalam topik-topik yang workshop yang diadakan dan difasilitasi Mas Dani. Oke. Nah, berikutnya di sini IAF bersama-sama dengan Tabula ya. Untuk itu boleh dong saya mengundang Mas Arnold Lukito untuk menceritakan sedikit ya tentang apa itu Tabula. Boleh Mas Arnold? Oke, terima kasih Mbak Ira. Aku izin pinjam segelas bentar ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, salam kenal. Saya Arnold. Salam kenal teman-teman dari IAF juga ya, dan juga Bapak Ibu peserta.
Jadi terima kasih IAF sudah IAF Chapter Indonesia ya sudah memperkenankan kolaborasi bersama Tabula. Jadi singkatnya Tabula, kami adalah sebuah platform layanan mental health secara online gitu yang punya tujuan untuk bisa membantu masyarakat Indonesia itu mengakses informasi-informasi dan layanan tentang mental health yang lebih demokratis gitu. Karena sejauh ini biasanya akses terhadap informasi atau terhadap layanan seputar kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu masih terbatas sama mungkin kelompok-kelompok tertentu gitu yang memang punya privilege ya, bahasa kerennya gitu. Jadi terima kasih juga nih teman-teman dari IAF karena kita kayak punya satu misi yang sama ya, yaitu mendemokratiskan atau membuka akses yang sebesar-besarnya gitu, baik untuk kalau IAF untuk melakukan fasilitasi, nah Kota Tabula mungkin juga memfasilitasi terkait layanan-layanan seputar kesehatan mental seperti itu. Thank you Mbak Ira. Terima kasih, Mas Arnold. Jadi ini adalah bentuk kolaborasi ya. Kali ini dialog antara IAF Chapter Indonesia dan Tabula. Ya, karena waktunya sudah istilahnya sudah lebih dari 15 menit nih yang harusnya kita mulai dari 9.30. Mungkin ada baiknya kita langsung saja mengundang Mas Dhani untuk bersama-sama untuk memulai nih, meningkatkan kepekaan akan keberagaman. Wah, silakan Mas Dhani. Oke, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, memang topik kita adalah keberagaman dan sebetulnya yang ingin diajak, para peserta ini diajak untuk membangkitkan kepekaan di dalam diri kita ya. Jadi saya akan mulai ini dengan sebuah cerita. Sementara ini belum ada hubungan sama sekolah ya, belum ada hubungan dengan setting sekolah, itu nanti di bagian kedua dari webinar ini baru kita akan mendiskusikan dengan Bapak dan Ibu guru apa yang bisa dilakukan sekolah. Tapi sekarang kita lebih ingin melihat kepekaan dari diri kita masing-masing. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita ya. Silahkan didengarkan, mau tutup mata boleh, buka mata juga boleh ya. Ini hanya cerita untuk membayangkan saja ya. Jadi membayangkan Anda akan menghadiri sebuah konferensi internasional dengan tema pendidikan dan keberagaman di luar negeri. Pagi ini Anda menuju bandara, terus ternyata lalu lintas agak ramai sedikit di jalan, terkadang Anda menemui kemacetan. Untunglah Anda bisa sampai di bandara, tidak terlambat, meskipun waktunya mepet sekali dengan jadwal keberangkatan. Anda tetap deg-degan ya. Ketika lapor, ketika check-in, petugas di bandara mengatakan, maaf Bu, atau maaf Pak, ternyata kelas ekonomi sudah penuh. Tapi ini sepenuhnya adalah kesalahan pihak kami karena terjadi overbooking, terjadi booking yang kelebihan ya. Karena itu kami akan melakukan upgrade untuk Ibu atau untuk Bapak dan Anda akan dipindahkan ke kelas bisnis. Nanti rekan saya akan mengantar Anda ke pintu masuk pesawat karena semua penumpang sudah boarding dan hanya Ibu atau Bapak yang sedang kami tunggu bisa duduk nyaman di kelas eksekutif, di kelas bisnis ya. Sampai di pesawat, awak kabin mempersilakan Anda duduk dengan sangat baik dan ramah. Anda kebetulan duduknya di kursi yang bisa melihat kokpit dan pintu kokpitnya masih terbuka. Dan adalah pilot sedang berdiri sambil tersenyum ke arah Anda dan mengatakan selamat datang Ibu atau Bapak. Selamat menikmati perjalanan sampai di tujuan nanti ya. Welcome aboard. Anda membalas senyum dan mengatakan pada di sini, waduh, hari ini sungguh menyenangkan ya. Nah, ketika sudah sampai di kota atau negara tujuan, Anda menuju ke hotel, ada kejutan menyenangkan lagi nih. Setelah selesai proses check-in, staf front office di hotel itu menyodorkan sebuah voucher dan selembar kertas bertuliskan, selamat datang ke hotel kami. Anda adalah tamu kami yang ke-25.000 pada tahun ini. Nanti malam antara pukul 7 dan 8, silakan menuju ke restoran Lux kami yang ada di lantai 25. Restorannya adalah salah satu yang terbaik di kota ini dan Anda bebas memesan makanan dan minuman apa saja yang ada di sana selama 1 jam. Wah, Anda senang sekali ya. Ternyata restoran ini adalah restoran yang trendy dan ternyata
cukup mahal di kota ini, Anda dapat meja, kursi yang pemandangannya bagus. Anda bisa lihat keluar jendela dan melihat kelap-kelip lampu kota, dan Anda lihat, wah indah sekali ya kota ini ya. Ternyata tidak jauh dari meja, Anda melihat ada pasangan yang tampaknya bahagia sekali. Mereka sedang merayakan ulang tahun perkawinan, pernikahan ya. Anda tahu hal ini karena pramusaji restoran, waiter atau waitressnya memberikan kue kepada pasangan ini dan mengatakan happy anniversary. Anda melihat wajah pasangan ini sangat berbahagia, sehingga Anda pun tidak tahan ikut mengucapkan dari jauh, okay, happy anniversary kepada mereka, dan mereka pun melambaikan tangan dan mengatakan thank you, terima kasih. Besoknya, Anda menghadiri pembukaan konferensi. Anda sudah duduk dengan tenang dan upacara pembukaan dimulai. Konferensi secara resmi dibuka oleh wali kota. Tampaknya ini wali kotanya populer. Pidato yang disampaikan juga menarik. Dia menceritakan tentang usaha memelihara keberagaman di kota ini. Bahasa Inggrisnya pun bagus sekali. Setelah pidato selesai, seluruh hadirin berdiri memberi tepuk tangan hormat kepada wali kota ini, termasuk Anda. Setelah itu, Anda memilih sesi yang akan diikuti. Ada banyak sesi pilihan, kadang-kadang bingung sesi mana yang akan saya masuki ya. Ternyata ada satu sesi yang topiknya menarik perhatian Anda, yaitu ketika Anda baca buku program, ada satu sesi yang judulnya adalah rehabilitasi narkoba dan keberagaman. Wah, apa nih ya yang akan dibicarakannya? Sudahlah, saya masuk aja. Anda masuk ke dalam ruangan, ada dua narasumber. Narasumber pertama itu seorang profesor dari Eropa, dan narasumber kedua adalah seorang ex-pemakai narkoba. Nah, profesor ini adalah seorang psikolog dan peneliti dari sebuah universitas terkenal di Eropa. Anda terpukau dengan apa yang disampaikan profesor dari Eropa ini, termasuk saran-saran dan hasil penelitiannya, penelitian lapangan tentang tempat rehabilitasi di beberapa negara Eropa. Lalu dia juga menyinggung soal pendidikan bagi para ex-pemakai narkoba dan dijadikan sebuah model yang menarik. Anda terpukau dengan apa yang disampaikan profesor di Eropa ini. Namun yang juga menarik adalah narasumber kedua, yaitu si ex-pecandu narkoba. Dia menjalani rehabilitasi adiksi yang cukup lama, dan tahun lalu dia menyelesaikan masa rehabilitasi itu dan kemudian membentuk kelompok dukungan atau support group bagi sesama pemakai narkoba di kotanya. Kelompok dukungan ini sukses, masuk berita di pokoknya mendapat banyak sambutan ya, karena saking suksesnya akhirnya orang ini berhasil menjadi model, menjadi role model, menjadi panutan untuk rehabilitasi narkoba di beberapa kota dan negara lain. Baiklah, cerita ini saya hentikan di sini dulu ya. Kalau tadi ada yang mau menutup mata, silakan membuka mata, silakan ini ya. Saya akan menceritakan beberapa hal. Ketika Anda mengikuti cerita tadi, pasti Anda punya gambaran ya. Pasti Anda punya bayangan tentang semua yang perjalanan Anda di bandara, orang-orang yang Anda temui ya. Nah, silakan jawab saja dengan jujur dalam hati. Apa yang muncul di benak Anda ketika mendengarkan cerita ini? Apakah Anda mempunyai gambaran yang lain? Nah, sesungguhnya dalam cerita ini saya akan menyampaikan beberapa fakta. Pilot yang menyambut Anda di pesawat itu seorang perempuan berkulit hitam. Staff front office yang bertemu dengan Anda di hotel dan memberikan voucher di front office itu adalah seorang yang tuli. Pasangan yang Anda lihat di rumah makan, di restoran, yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan, adalah sepasang laki-laki. Wali kota yang buka konferensi adalah seorang laki-laki muda berusia 27 tahun. Psikolog profesor dari universitas terkemuka di Eropa itu bernama Profesor Lee Min Ho.
Kemudian pemakai narkoba yang baru selesai rehabilitasi adalah seorang perempuan berusia 50 tahun. Baik, saya ingin mendengarkan reaksi spontan Anda setelah saya menyampaikan fakta tadi. Ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi saya ingin tahu apa yang segera terlintas di pikiran atau perasaan. Silakan bebas sharing saja dulu, terbuka di antara kita semua. Anda boleh raise hand di Zoom kalau mau, nanti saya persilakan berbicara. Kembali lagi, tidak ada jawaban yang salah atau benar, saya ingin mendengarkan reaksi Anda. Silakan. Mungkin saya dulu ya Mas Dani. Untuk ya, silakan Mas Arnold. Kalau saya setelah Mas Dani menyebutkan profil demografi, profil jenis kelamin dan usianya lumayan berbeda Mas dari yang tadi dibayangkan ketika dengerin ceritanya. Yang dibayangkan apa Mas Arnold? Bayangkan misalnya waktu yang pilot tuh dibayang saya tuh laki-laki ya umur 50-an lah gitu. Dan kayaknya sih dibayang saya kulitnya putih ya Mas. Oke. Terus apa gitu tadi misalnya yang ulang tahun perkawinan itu dibayang saya ya laki-laki dan perempuan. Sama pas yang mantan pengguna narkoba itu dibayang saya laki-laki muda. Ya. Oke, terima kasih Mas Arnold. Yang lain ada yang mau menyampaikan reaksinya, silakan. Pak Iwan atau Ibu Tosi, Ibu Ilona, Mas Bramantyo Adi, silakan. Oh ya, udah resign ya, silakan. Reaksi saya saat mengetahui demografi profilnya, sudah sejak di awal cerita saya sudah punya asumsi bahwa ke profil seorang akademisi pasti mayoritas adalah orang yang sudah usianya hampir paruh baya. Kemudian profil pengguna narkobanya adalah sama seperti Mas Arnold, kecenderungannya seorang laki-laki muda akhir 20-an. Tapi apa yang kemudian setelah diungkap di luar dugaan saya, Mas Dani. Oke, jadi kalau memakai narkoba itu gambaran kita adalah laki-laki muda umurnya 20-an ya. Baik. Ada lagi yang mau berbagi? Saya mungkin Pak Dani. Ya, silakan Pak Iwan. Ya, kalau saya sih merasa tertipu gitu Pak Dani. Jadi dari cerita tadi asik mendengarkan dari ini saya asumsi-asumsi yang sudah berlaku ya dengan sebelum-sebelumnya yang pernah saya alami gitu ya. Cuman ketika dibacakan tadi yang sebenarnya ya bertolak belakang gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin ke barat ini ke timur semuanya gitu. Jadi memang intinya tidak bisa segera menyimpulkan ya dari sebuah cerita yang asik mungkin seperti itu. Oke, ini ada kata kunci yang menarik ya, merasa tertipu gitu ya. Lalu tidak bisa segera membuat suatu kesimpulan ya dari sebuah cerita itu. Oke. Sementara saya tampung dulu ya. Ada yang lain? Ibu Tosi, Ibu Ilona. Ada Ibu Diah Indrapati. Mas, ini ada yang resen, Mas. Nih, ada yang resen, Mas Bramantyo. Oh ya, silakan. Itu resen yang tadi atau belum turun resetnya? Yang tadi ya? Sorry. Kirain masih mau ini. Oke, belum ada reaksi ya, belum ada respons ya. Oke, kalau gitu kita simpan saja dulu, nanti kita akan bahas kembali ini. Berikutnya saya akan meminta bantuan Mas Arnold. Ya, Ibu Ilona tadi joinnya telat, oke nggak apa-apa. Untuk menayangkan sebuah video. Nah, ini sebelumnya mungkin saya jelaskan, maaf videonya ini dalam bahasa Inggris dan tidak ada teks bahasa Indonesia.
tapi ada teks dalam bahasa Inggris ya. Jadi bisa video ini dari India. Jadi mungkin mudah-mudahan tidak sih, tapi mungkin ada kesulitan untuk mengikuti logat India meskipun bagi saya logat Indianya tidak terlalu kental. Lalu sebelumnya mungkin perlu saya beritahukan kalau nanti menemukan ada istilah madrasi di dalam film itu, saya tulis saja di chat ya. Madrasi itu artinya orang yang berasal dari daerah di India yang namanya Madras ya. Jadi katakan itu seperti daerah asal orang Madras disebut orang madrasi, disebut madrasi. Oke, baik. Kalau sudah kita langsung saja tonton film ini. Setelah kita menonton video ini yang panjangnya 6 menit, saya nggak tahu apakah perlu pakai breakout room atau tidak menurut Mas Arnold. Ya, karena mungkin karena jumlahnya 12, kita mungkin diskusi di sini kali Mas ya, gimana Mas? Jadi lebih. Oke, jadi nanti kita mendiskusikan kembali mendiskusikan reaksi setelah menonton video ini ya. Kembali lagi untuk saat ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi saya sangat senang kalau misalnya semua bisa aktif untuk ikut berdiskusi ya. Oke, mari kita menonton tayangan video ini bersama-sama. Mr. Mishra, Akshay, Shalini, Kavita, Mr. Venkat. No way, I was just being polite. I am not guilty. I felt bad. No, that was meant to be a joke. No. It was just a compliment. Let's start from the beginning and see what happened. Thank you, thanks. Good morning. Morning, Mishra. Second floor? No, fourth actually. Did you also get stuck in the park traffic? No, I live next street. I ride a scooter. Very convenient. Okay. By the way, you're looking very nice. Oh, thank you, sir. Acha. Appraisal meeting. Don't worry. You'll get it. You'll get it. Excuse me. Good morning, Shalini. What happened? I didn't even ask, yeah. You know that Mishra ji? He thought I'm dressed like this just to impress the boss. Can you believe that? Men, no. Okay, listen, our boss in. I need to ask for leave next weekend. Leave? In the middle of appraisals? Wait, what's your excuse? Are you pregnant? Oh, no, wait. You can use your Madrasi bonding and ask him. Of course he'll give you leave. Go. Go ask him. Okay, I see. Na pora. Kavita, Shama, you should have been in the show yesterday. You missed an amazing show, yeah. You were so good. Hey, Ashwin, how was your show yesterday? See, it was a brilliant show. Hello, Young Achiever of the Year. Morning, sir. Morning, what's up? Coffee? Break already, yeah? Evening, 7 p.m, con call. Sure, sir. I'll log in from home. No, office. Sure, sir. Tea break, coffee break. I don't know what bothers me where I go. Mr. Ji? Sir. Arey, baithiye. You don't have to. By the way, the project that was in the pipeline, we got it. Congratulations. Thank you, sir. In fact, I was talking to Pooja about how the clients loved your presentation
and he's very happy with it, we'll be going forward. But chota sa problem hai, the client wants to run the production in 2 locations simultaneously. No problem. Which will involve a lot of traveling. Sir, I can. I know, which is exactly why I asked Pooja to take the lead so you can relax. So now what do you say? Arey, I was just showing empathy, considering he's disabled. You mean differently able? Yeah, that's what. But boss here was mean to me. Not as if you are perfect, Akshay. You judged me because of my disability. Excuse me? Look who's talking. You judge me just because of the dress I'm wearing. Women don't dress just to impress people, by the way. By the way, you keep saying I get perks because I'm from Madras. That's also not cool. No, but that's a joke. Oh, you when it know happens to you, it's okay. But you know I was meaning it as a joke. How No, can you take it so seriously? You keep saying it every time. 1 or 2 times. It's Stop. fine. Stop. It's all of you. You're all guilty of unconscious bias. What bias? Unconscious bias. Judging people based on stereotypes which you're not even aware of. Like assuming that Shalini was well-dressed only for a better appraisal. Now that's a bias, Mr. Mishra. By the way, you're looking very nice today. Oh, thank you, sir. Thank you. You should have been more self-aware. And you thinking that Kavita uses her regional connect to pull favors. No, that was meant to be a joke. You could have showed more empathy. In the middle of appraisals. Wait, what's your excuse? Are you pregnant? Hey. And Akshay, you could have asked for a second opinion. But chota sa problem hai, the client wants to run the production in 2 locations simultaneously, which will involve... Will that be an issue? No problem, sir. I can shuttle between the 2 locations. Thank you for asking. Alright then, all the best. Thank you, sir. Thank you. I got it. I got it. I'm guilty of unconscious bias. I assume young people take a lot of breaks and don't take work seriously. Guys, can we go for a coffee break? Coffee. Coffee. Baik, terima kasih atas bantuannya Mas Arnold. Oke, kita buka diskusi tidak usah masuk breakout room kali ya, langsung saja ya. Ada yang ingin berkomentar? Ada yang ingin berbagi reaksi setelah menonton video tadi? Silakan. Oke, silakan Bang Ucok. Oke, ada yang mau berkomentar? Silakan. Mungkin Mbak Aileen kali ini sedang on cam. Biar kita memancing diskusinya dulu, Mbak. Iya, apa ya? Jadi kayaknya menurut saya intinya adalah sebenarnya peka ya, is that the right word? Tentang orang lain ya. Jadi sebenarnya kalau kita sangat memperhatikan orang lain, sepertinya nggak hanya tentang keberagaman ya misalnya jenis kelamin atau antara yang tua dan muda gitu ya, tapi apa ya, jadi mungkin saya langsung mau
share tentang kalau kita melihat seseorang sebagai individu gitu ya. Jadi it doesn't matter gitu ya, apakah dia laki atau perempuan, tapi kita lihat dia sebagai individu. Jadi kalau ada disability atau apa namanya, ada juga yang lain apa ya, disiplin ya, jadi yang science atau yang arts gitu. Tapi menurut saya sepertinya kadang-kadang itu jangan terlalu disorot tentang perbedaan gitu ya, perbedaan yang kita bisa lihat, oke? Ya, perbedaan laki perempuan atau apa namanya, umur segitu ya. Tapi kalau kita jadi kayaknya nggak tahu ya, ini cara melihat ya. Jadi ini cara memandang satu situasi gitu. Jadi kalau kita bisa melihat seseorang itu sebagai individu yang di depan kita, kayaknya masalah ini tidak akan apa ya, menjadi masalah yang besar gitu. Benar Pak Dhani, maksud saya gitu ya. Jadi kita melihat lebih dari apa yang kita lihat secara fisik gitu. Jadi ada perhatian tentang, ada curiosity tentang seseorang itu. Jadi kayaknya jadi persepsinya datangnya dari sudut lain gitu ya. Kalau if you follow jalan pikiran saya gitu. Maaf, jadi saya dasarnya kita peka pada individu ya, bukan melihat dari perbedaannya, dan juga kalau kita punya rasa ingin tahu tentang orang lain, tapi juga harus cukup peka tentang bagaimana orang itu ya. Orang itu, iya, karena hari ini mungkin dia apa namanya ya, tergantung lagi dalam keadaan yang mungkin santai gitu ya, tapi lain hari dia dalam keadaan yang cukup di bawah tekanan gitu ya. Jadi kayaknya melihat itu kayak mata kita itu nggak hanya melihat yang di depan kita gitu. Oke, jadi tidak melihat. Thank you. Makasih. Jadi tidak melihat apa yang terlihat di depan kita ya. Mungkin ada sesuatu. Nggak hanya itu. Ya. Jadi kayaknya melihat lebih jauh ke dalam gitu ya. Ya. Oke, dan terima kasih. selalu penuh dengan curiosity gitu ya, untuk lebih mengenal orang lain gitu. Ya, dari saya. Oke, terima kasih Ibu Diah Indrapati. Silakan. Ya Allah, pakai nama lengkap Ibu Diah Indrapati. Hai, selamat pagi kakak-kakak. Maaf ya, nggak bisa on cam. I still look like a mess. Kak Dhani itu filmnya beneran menohok sekali gitu. Dalam artian gini, kadang-kadang gitu ya, ketika kita kerja kelompok gitu, I thought I'm helping people gitu kan. Gue beneran yang niat gue baik-baik aja gitu, tulus-tulus aja gitu, kayak yang dilakukan sama si itu yang officer yang dia bilang udah deh lo nggak usah pergi ke luar kota, udah gue kasih ke yang lain gitu. Kadang-kadang aku pikir soalnya itu kejadian yang make sense banget dan bisa banget gitu terjadi gitu ya, dalam artian aku tuh cuma sekedar pengen supaya dia nggak terbebani saja gitu. Tapi sometimes karena aku lupa ngecek availability-nya dia, kebisaannya dia gitu, bisa banget itu jatuhnya tuh jadi yang aduh, mentang-mentang gue ibu-ibu punya anak, terus gue nggak boleh gitu keluar kota kayak gitu kan. Padahal aku pikir ya kan lu punya anak gitu, udah gue kasih aja ke yang lain kayak gitu. Dan biasanya sebagai orang yang merasa orang terpelajar gitu dan udah latihan luar biasa ngadepin orang gitu, kayaknya kan kita nggak mungkin banget gitu kan memojokkan orang hanya atas hal-hal
yang perifer gitu. Seringkali tuh bias itu muncul ya karena sebenarnya mau niatnya baik gitu. Itu yang pertama. Kedua soal joke gitu. Itu joke-joke yang ada kaitannya dengan ethnicity, dengan gender itu kan di masyarakat kita jadi kayak apa ya, kayak ice breaking gitu kalau lagi bercakap-cakap gitu loh. Sampai mereka sendiri nggak sadar gitu bahwa ini nih hurting people gitu. Nah, ya kalau yang contoh yang pertama tuh mungkin banget aku lakukan. Saya mengaku bersalah. Terus yang kedua itu yang sering banget aku terima gitu. Kayak apa ya? Mungkin maksudnya sih baik gitu ya. Selain buat ice breaking juga sebagai bagian dari memuji gitu. Cuma karena pilihan kata-katanya ada gimana gitu ya kan, yang mendengar juga jadi apa ya? Jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Contoh yang tadi tuh empat contoh yang tadi menurutku itu make sense banget gitu. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita tuh udah latihan, kita tuh nggak mungkin deh melakukan hal-hal prejudice gitu ya. Tapi kalau ngeliat contoh yang tadi, ya mungkin banget ini sih, sangat-sangat mungkin. Itu sih Kak. Oke, terima kasih ya. Jadi ini memang tadi yang di judulnya adalah, atau konsep yang dibicarakan adalah unconscious bias ya, bias yang tidak kita sadari. Nah, gitu. Jadi semua yang dilakukan orang-orang tadi semuanya memang tidak sadar dan mungkin juga seperti tadi niatnya baik semua, tapi penerimanya belum tentu bisa menerima hal itu ya. Oke, ada yang lain yang mau komentar? Boleh ditambahkan juga dengan pengalaman pribadi ya, pengalaman sebagai orang yang punya bias atau pengalaman orang yang dibiasi istilahnya ya. Silakan. Oh, ini Mbak Ailin, raise hand nih Mbak Ailin. Silakan Mbak Ailin. Silakan. Itu benar sih apa yang disebut oleh KIB gitu ya. Jadi memang lebih tentang bagaimana penerimaannya gitu ya. Jadi saya bisa joking dengan teman yang kenal saya banget gitu ya, dan diterimanya ya secara kayak yang apa namanya, yang ice breaking itu ya, untuk ketawa, tapi nggak ada maksudnya untuk mengecilkan orang lain gitu ya, tapi hanya joking. Tapi kalau dengan teman itu kayaknya dia kenal, ya diterimanya sebagai joke. Tapi kalau hal yang sama saya sebut ke orang lain itu kayaknya wah nih orang kok gitu ya, kok sombong gitu ya, atau jadi kayaknya jadi lebih tentang bagaimana penerimaannya. Dan juga kadang-kadang kalau umpamanya saya lagi kesel, dalam keadaan kesel, jadi bisa terimanya secara jelek. Tapi kalau di kali lain di mana saya lagi nyaman dan santai-santai gitu, terimanya lebih baik. Jadi kayaknya nggak ada aturan tertentu gitu ya. Tidak ada aturannya ya, ini. Nggak ada aturannya, iya. Jadi ya gitu tambahan dari saya. Terima kasih. Ibu Bapak yang lain silakan. Kalau menambahkan pengalaman pribadi boleh, atau contoh-contoh yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan soalnya Mbak Ibu Diah Indrapati tadi kan mengatakan ini joke-joke seperti sering terjadi di Indonesia misalnya gitu ya. Silakan pada yang mau berbagi. Ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman yang lain, nih ada Mbak Ilona Kristina. Silakan. Ya, silakan Ibu Ilona. Iya, mungkin aku cuma mau bukan dari pengalaman juga sih, bersyukur sih pengalaman belum gitu ya, tapi kalau dari observasi gitu ya, kadang-kadang tuh juga itu tuh dibawa dari pengalaman orang tersebut nggak sih? Jadi kayak dia menilai seseorang tuh berdasarkan apa yang bisa jadi itu yang dia alami di masa sebelumnya gitu. Jadi kayak misalnya dia merasa bahwa kalau dia
sama-sama dari region tertentu, oh urusannya ini bisa cepet nih. Nah mungkin di pengalaman masa lalu tuh atau memang fenomena pada umumnya tuh memang seperti itu gitu. Kalau di Indonesia gitu, oh kamu sama ya regionnya sama aku ya, oh ya udah gampang lah urusannya gitu ya. Nah itu tuh memang jadi mungkin dia juga nggak bermaksud untuk apa ya, untuk menyakiti gitu ya, tapi karena itu fenomena yang umum, jadi ya udah dia mengatakan itu dengan segamblang-gamblangnya aja gitu kan. Nah tapi dari perspektif aku sih memang kalau tempat kerja tuh apa ya, budayanya tuh memang sebaiknya tuh memang harus ada penghargaan. Tadi aku setuju banget sama yang sebelumnya yang Mbak Aileen itu ya. Penghargaan seseorang sebagai individu tuh memang perlu dijunjung tinggi gitu ya. Jadi kita tuh juga jangan nggak terlalu cepat untuk menjudge atau terlalu cepat terlalu cepat untuk berkomentar gitu ya. Ya udah kalau misalnya pun itu ada di dalam pemikiran kita, ya udah simpan aja gitu buat di dalam pemikiran kita gitu. Ataupun misalnya muncul dan perlu, misalnya kayak tadi dia merasa oh kalau Pak siapa tadi yang tua itu namanya, dia nggak bisa pergi untuk ya Pak Misra itu nggak bisa pergi, ya sebaiknya kan dikonfirmasi dulu, karena di dunia pekerjaan kan harusnya kan semua berlangsung secara profesional gitu ya, nggak judge sebelumnya berdasarkan penilaian kita. Kadang-kadang kan juga sebagai perempuan kan juga di tempat kerja sama laki-laki kan juga, oh kayaknya kalau pekerjaannya terlalu berat, oh sebaiknya dikasih kepada yang laki-laki aja nih, gitu kan bentuk perhatiannya gitu ya. Padahal kan dalam profesionalitas dunia kerja kan harusnya ya bertanya aja gitu ya, dan menilai secara objektif, mampu nggak gitu, nggak lihat perempuan laki-lakinya, tapi kemampuan seseorang untuk kemudian menjalankan pekerjaan itu tuh bisa apa enggak. Jadi memang kayak stereotype gitu ya, penghargaan terhadap individu, stereotip itu memang perlu di dunia, bahkan bukan dunia kerjaan aja sih, dunia setiap hari gitu ya. Stereotip berdasarkan pengalaman kita itu memang perlu kita simpan gitu ya, karena kita nggak tahu reaksi orang ketika menerima itu, even dia teman, meskipun teman dekat gitu ya, kayak tadi yang disampaikan gitu, kita juga nggak tahu gitu ya, bahwa ternyata itu tuh ternyata menyakiti gitu ya, meskipun mungkin itu udah sesuatu yang biasa kan, tapi kita nggak tahu ternyata itu hard feeling buat orang yang menerimanya gitu. Jadi sebaiknya disimpan sih dengan atas dasar kita menghargai orang lain sebagai seorang individu, even dia teman kerja atau teman dekat atau dia dalam hubungan keluarga gitu. Oke. Jadi intinya sebenarnya kalau dari video tadi dan dari diskusi ini, semua orang tidak punya niat jelek ya, tidak punya itikat jahat gitu. Tetapi keluarnya tidak bisa diterima begitu saja oleh yang bersangkutan. Jadi dengan demikian, kalau tadi judulnya adalah unconscious bias, kita punya bias yang tidak disadari. Mungkin sekarang kita harus selalu menyadari apa yang kita katakan gitu kali ya. Tapi oke, kita sekarang mau mendengarkan dulu dari Mbak Ibe, Ibu Diah Indrapati. Keadaannya dicubit nih. Udah kayak The Doctor, Ibu Diah Indrapati. Enggak, karena namanya kan, nama di Zoom keluarnya namanya lengkap. Iya. Silakan. Jadi aku mau komentari dong dari segi orang yang yang menjadi korban gitu. Kan gini, karena kita udah tahu, udah latihan gitu ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan bias kayak gitu, ada beberapa kali yang aku mencoba untuk meluruskan gitu. Kayak misalnya gini, kita lagi Zoom meeting gitu ya, terus udah gitu ada yang komentar, mungkin maksudnya baik, tapi komentarnya itu memang buat aku agak seksi sih gitu. Jadi kayak misalnya gini, aduh seneng deh kalau Zoom sama Ibe, soalnya suaranya Ibe membelai telinga. What? Buat yang lain itu lucu gitu, ketawa. Nah, ketika aku berusaha meluruskan dan bilang bahwa jangan gitu dong ngomongnya gitu, dan mereka, karena kebetulan ini lingkungannya cowok-cowok gitu, culture-nya sangat maskulin, terus dan mereka langsung bilang gini, Ibe jangan baper dong, di sini sih udah biasa joke kayak begitu, jangan terlalu sensitif, kita nggak ada maksud apa-apa gitu. Jadi karena itu udah sesuatu yang dianggap biasa gitu, ketika
ketika kita berusaha ngelurusin, I become jadi yang dianggap nggak sensitif dan tidak menerima orang lain bahwa itu adalah semacam culture, semacam code of conduct-nya yang kalau lo orangnya asik buat diajak kerja, lo bisa diterima untuk diajak joke kayak begini. Kalau makin kasar joke-nya itu tandanya kita lu tuh approve banget sama kita gitu. Sementara aku ngerasa gini, what gitu. Nah, hal-hal kayak gini gitu ya Kak, aku mengalaminya, ini pengalaman pribadi sih, aku nggak tahu yang lain. Mengalami banget itu di beberapa sektor pekerjaan yang mayoritasnya budayanya sangat maskulin dan memang stres kerjaannya juga gede banget gitu. Jadi aku nggak ngerti apakah ini ada kaitannya dengan itu atau ya it's just me aja yang nggak bisa meluruskan itu gitu, kurang skillnya kurang gitu, mempersuasi mereka untuk mengubah ini gitu sih share-nya. Terima kasih sharingnya, karena saya juga lagi lihat waktu ya, mungkin satu orang lagi silahkan sharing, lalu saya juga akan sharing sesuatu juga, tapi ini adalah pemancingan yang nantinya di akhir dari sesi ini kita akan lihat bagaimana ini di situasi sekolah ya. Situasi sekolah dengan rekan kerja maupun situasi sekolah dengan para siswa, para peserta didik. Silakan satu orang lagi kalau ada yang mau komentar. Mungkin aku deh Mas, singkat aja. Tadi yang paling ngena di aku adalah waktu tadi yang izin mau kerjanya online tapi nggak dikasih, disuruhnya kerja offline. Ya sekarang mungkin teman-teman juga lumayan relate ya. Kayaknya kalau kerja online itu nggak dipercaya gitu, karena ya mungkin dianggapnya sambil rebahan atau sambil mengerjakan yang lain gitu. Padahal tidak seperti itu. Kadang malah kerja online lebih melelahkan daripada kerja datang ke kantor. Jadi orang punya asumsi ya. Kalau kita kembali ke video tadi kan, asumsinya itu Mishra yang bapak yang agak berumur itu berasumsi kalau perempuan itu bagian bagus karena lagi ada penilaian. Ya, lalu si Shalini tadi yang kemudian ngeledek temennya Kavita, oh ya kamu kan orang madras ya, itu adalah joke bagi dia, tapi Kavita tidak menerimanya begitu saja ya. Lalu kemudian Venkat yang bosnya tadi ketika melihat Akshay yang anak muda, oh dasar anak muda kalau kerja nggak bisa serius, ini baru jam segini kok udah minum kopi aja gitu. Lalu berasumsi bahwa anak muda tidak bisa kerja dan nggak mau tadi yang online di rumah gitu ya maunya ya. Lalu kemudian Akshay juga berasumsi bahwa si Mishra itu karena punya disabilitas pasti dia tidak mampu. Padahal harusnya ditanyakan dulu ya. Jadi ini sebenarnya namanya unconscious bias yang tidak disadari, dan seperti yang tadi semua menceritakan memang mungkin bukan itikat buruk ya. Tapi mungkin saatnya sekarang kita sadar karena kita hidup di masyarakat yang sangat beragam, dan nanti kita akan lihat lagi berikutnya. Saya boleh sharing juga pengalaman pribadi nggak? Anda lihat nama belakang saya, ya, nama keluarga saya itu kan tercantum ya. Di SD, SMP, SMA itu selalu menjadi ejekan. Nah, sekarang sih buat saya sudah tidak ini lagi ya. Kok nama Yatim sih? Ya itu memang nama saya, begitu ya. Lalu saya pernah ke bank, ketemu teller, ditanya, dia lihat KTP, kemudian tellernya mungkin dengan maksud joking juga gitu. Bapak benar nih namanya Yatim, bukan yatim piatu kan? Saya menyodorkan tangan kepada tellernya, Mbak, saya mau salamin dulu boleh nggak? Loh kenapa? Selamat ya, Anda adalah orang yang ke-23.754 yang mengatakan demikian. Jadi saya balas dengan sebuah joke lagi. Jadi ejekan nama itu sering, saya punya teman namanya Nia, laki-laki. Saya sudah tahu pasti dia seumur hidup ditanya, kok laki namanya Nia? Misalnya ya. Atau misalnya dulu ada mahasiswa saya namanya Nama. Dan saya sudah tahu pasti semua orang, kok namanya Nama ya? Itu joke tapi ya belum tentu diterima sama orang ya. Kalau boleh sharing pengalaman pribadi lagi, ini juga pertanyaan yang buat saya mungkin tidak menyakitkan lagi, tapi membosankan buat saya. Kamu orang apa sih? Campuran. Campuran apa? Aceh Manado. Hah? Kok bisa? Kenapa harus ada kok bisanya gitu ya?
saya usia sudah 60 tahun, saya jadi, nggak ada masalah, campuran Aceh dan Manado gitu ya. Oke, jadi ini hanya sharing pengalaman pribadi, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk stimulus kita diskusi yang selanjutnya ya. Baik, saya sekarang akan share screen, akan share sesuatu, dan apa namanya, tunggu mana dia ya. Ini saya hanya menayangkan gambar-gambar di sini. Ini sudah kelihatan? Sudah belum? Sudah Mas, tapi belum full screen. Oh, belum full screen. Sebentar, saya lagi mau bikin. Ini sudah ya? Oke, saya mau menayangkan beberapa gambar dan saya minta setiap gambar ini saya ingin mendengarkan komentar dan reaksi Bapak dan Ibu sekalian ya. Kembali lagi reaksi yang bebas saja. Oke, gambar yang pertama, ada yang mau berkomentar nggak? Ini di sebuah ruang kuliah di sebuah kampus. Silakan. Aku lagi boleh kan ini? Kenapa silakan? Ini nih kalau modelnya kayak aku nih susah nih, karena semuanya di kanan. Karena? Ribet nulisnya. Karena apa meja kecilnya ada aja di kanan. Ribet nulisnya. Jadi apa Mbak Ibe ini kidal ya? Oke. Separuh-separuh, tapi kalau nulis banyak kan pakai kiri. Oke. Mas Bramantio Adi, udah raise hand tadi? Mau komen juga? Kalau aku melihat gambar ini, pertama ya sedikit nostalgia karena bangku kuliah, seperti bangku kuliah. Kemudian kedua lebih ke ngelihatnya kayak semacam seragam aja gitu. Jadi bangkunya nggak ada yang warna-warni, nggak ada yang beragam macam model, semua sama. Kayak gitu Mas Denny. Jadi ini mau melihat keseragamannya ya. Nah, mungkin bagi kita yang kinan, itu bahasa Indonesia untuk right handed ya, yang kinan, mungkin melihat gambar seperti ini biasa-biasa saja gitu. Tapi apakah kita sadar ada orang-orang tertentu yang tanda kutip menderita seumur hidupnya ya. Nah, karena saya juga mengajar di dua universitas sebetulnya, saya selalu kalau masuk ke ruangan kuliah saya memperhatikan dulu ada tidak kursi yang disediakan bagi orang yang kidal. Nah, mungkin selama ini biasnya kita yang orang yang tangan kanan itu adalah, maaf saya menggunakan istilah bahasa Inggris ya, take it for granted. Kita kayaknya terima begitu aja ya, begitulah dunia. Tapi bagi orang yang kidal tidak demikian. Dia selalu merasa dirinya tidak diakui. Dan saya pernah bertanya juga di dalam beberapa workshop, kalau ada yang kidal sini bisa sharing pengalaman enggak? Lalu ada yang sharing pengalaman yang mungkin saya sendiri tidak pernah terpikir gitu. Orang ini kebetulan suka menyulam dan suka menjahit. Dia bilang itu semua peralatan untuk menyulam, untuk menjahit, gunting itu diciptakan untuk orang yang tangan kanan. Saya kaget gitu ya. Nah, mungkin kita tidak sadar ya. Orang yang main musik juga tahu alat musik diciptakan untuk orang yang tangan kanan. Gagang pintu juga demikian. Jadi dengan demikian kita mulai tidak mengakui keberagaman, bahwa ada orang yang lebih dominan tangan kiri dibandingkan tangan kanan. Ya, jadi misalnya seperti ini. Nah, ini mungkin kalau tadi Mas Bramantio Adi senang ya warnanya ada yang beda ya. Arah tulisan tangannya juga berbeda ya. Jadi ada beberapa tempat, ada beberapa kampus atau ruang pertemuan. Saya tidak tahu untuk di sekolah ya. Mungkin kalau sekolah masih pakai bangku dan meja ya. Tapi apakah kalau kursi seperti ini, apakah mungkin cuma satu saja mahasiswa atau itu? Perlu nggak kita berikan hal seperti ini? Nah itu contoh kepekaan ya. Oke, gambar berikutnya. Ada yang mau komentar silahkan. Oh ini saya masih soal tangan kanan ya. Jadi ini saya ambil dari Twitter. Oh sorry bukan ini dari apa ya saya ambilnya pokoknya ini. Ada orang berkomentar gitu. Saya memang tangan kiri saya kidal. Tapi ya seumur hidup ini ya sudahlah saya melakukan penyesuaian diri. Ya, manusia itu bisa adaptable, manusia itu pada dasar bisa menyesuaikan diri. Nah, lucunya di dunia ini
yang selalu harus melakukan penyesuaian diri adalah orang yang minoritas. Karena yang kidal itu tidak banyak. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Saya bisa kasih komen. Silakan. Kak Dani. Ya, silakan. Jadi Kak Ibe nggak buka kamera, saya juga nggak buka kamera karena udah ngantuk. Apa namanya? Ya, jadi kan gini ya, kayak bisa dibilang saya orangnya pendek gitu ya. Jadi kalau duduk di kelas atau nonton bioskop gitu ya, rasanya jadi ada duduk di belakang orang yang tinggi ya. Jadi kan saya ngelihatnya nggak jelas atau mesti pindah atau gimana. Jadi itu kan juga satu apa ya, bukan disability, tapi ya maksudnya kayak ya apa yang adanya saya sesuaikan diri gitu ya. Seperti yang tadi yang lefty itu kan ya dia nyesuaiin diri aja ya, dia adaptable gitu ya. Karena jadi saya pikir juga ya orang yang pendek ya juga mungkin kalau kita mau merhatiin semua orang, jadi ada kursi yang juga untuk orang pendek, jadi ditinggiin gitu ya kalau di apa ruang kuliah gitu. Jadi kita cari kursi yang itu kan nggak bisa ya, kan nggak bisa semuanya di accommodating semua gitu ya. Jadi jadi mungkin di hal-hal lain saya beruntung gitu ya, tapi di satu hal ini bahwa saya pendek ya kali ini saya mesti menyesuaikan diri gitu ya. Jadi apa ya maksudnya ya apa ya gitu sih perasaan saya gitu ya. Jadi kalau kita memang terus mau bikin kursi untuk yang lefty, oke, kita siapin 1, 2, taunya ada 10 lefty, terus gimana? Makin ini ya, makin kompleks gitu. Jadi kadang-kadang terlalu jauh gitu mikirnya, jadi fokusnya salah gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi tergantung. Ya apa tergantung masing-masing untuk menyesuaikan diri, nggak tahu ya. Cuman maksud saya kadang-kadang kita bisa terlalu jauh untuk menyesuaikan ruangan atau situasi. Tentunya kalau seperti yang pakai kursi roda ya di bioskop gitu ya disediakan tempat itu make sense. Tapi juga sometimes kadang-kadang saya lihat cuman disediakan tempat cuman 1 ya gitu ya kan. Ya, kayak gitulah. Jadi cuman mau kasih ini aja sih renungan saya mendengarkan hal-hal seperti ini. Makasih. Oke, terima kasih ya. Jadi kadang-kadang memang sulit kalau kita harus mengakomodasi untuk semua orang. Tapi kalau sebagai guru, sebagai pendidik ada satu hal yang bisa kita lakukan kan? Apa itu nanti kita diskusikan ya. Saya ada jawabannya untuk itu. Oke, ini sekarang silakan lihat gambar ini. Ini Anda mendapat nasi kotak ya. Anda menghadiri sebuah seminar atau sebuah workshop atau sebuah pelatihan dengan kemudian Anda disodori nasi kotak seperti ini. Ada komentar silakan. Mas Denny, slide-nya belum ganti. Oh, slide belum ganti ya. Tuh, saya juga dari tadi tiba-tiba malah terlalu maju nih jadinya. Arnold bisa gantian mengini? Ya, saya tiba-tiba nggak bergerak ini. Saya stop dulu ya. Oke. Ya. Sebentar. Oh ya, bentar. Oke ya. Jadi mungkin sambil menunggu saya komen aja tadi yang dikatakan oleh Ibu Aileen tadi ya. Kalau misalnya kidalnya atau ada orang yang tingginya kurang gitu, ya barangkali kepekaan yang bisa kita lakukan kita tanyakan nyaman nggak sekarang. Itu pun sudah lebih enak ya. Atau misalnya yang kidal tapi semua kursinya adalah untuk orang tangan kanan, kita tanyakan nyaman atau tidak. Jadi berarti kita tetap memperhatikan ada keberagaman gitu.
Oke, sekarang di gambar yang berikutnya, ya itu. Nah ini ya, jadi Anda menghadiri sebuah seminar, sebuah webinar, sebuah workshop, dan diberikan nasi kotak, nasi bungkus, apalah namanya. Ada komentar nggak di sini? Tidak vegetarian, Mas. Ya, tidak vegetarian ya. Jadi ini juga menghargai orang-orang yang vegetarian gitu. Nah ini mungkin di Indonesia belum terlalu dianggap penting. Kembali lagi tadi ada bias, semua orang senang lah makanan ini. Saya pernah ikut tur di Beijing, kita dari Tembok Raksasa, lalu perjalanan untuk makan siang masih kurang lebih 1,5 jam. Guide di bus langsung menanyakan, di antara peserta sini ada yang Muslim, berapa orang angkat tangan? Oke. Berapa yang vegetarian? Angkat tangan lagi. Berapa yang punya ini khusus tentang soal makanan? Dan dia segera menelpon restoran. Jadi ketika kita tiba sudah tersedia satu meja yang makanannya halal semua, ada satu meja yang vegetarian semua, dan ada yang yang lebih khusus lagi. Nah ini kan hal sepele bagi orang umum kali ya. Tapi bagi yang bersangkutan itu penting sekali. Nah mungkin kalau orang Indonesia yang Muslim akan sangat terasa kalau pergi ke luar negeri, ke negara yang Muslimnya minoritas, tiba-tiba merasa bahwa makanan menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Tapi bagi orang yang ada di situ mungkin itu hal yang terlalu biasa. Nah mungkin ini beberapa hal yang belum terlalu diperhatikan di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya mengundang orang ya sudah semua dikasih makanannya sama. Gitu, tidak diberikan pilihan untuk itu. Oke, ke slide berikutnya. Ini adalah gambar, sebentar. Ini ada gambar sebuah hotel di Bali. Bali ya ini ya. Ada komen nggak? Kita ke slide berikutnya aja. Ada komen? Oke, bagaimana kalau Anda adalah tamu hotel itu dan Anda pakai kursi roda? Ya, Anda lihat dibandingkan dengan hotel yang sebelumnya. Coba perhatikan di hotel ya, ini tangga ya. Memang arsitektur Bali seperti ini, bertangga-tangga seperti ini. Kalau pakai kursi roda gimana caranya ya? Tapi lihat gambar yang berikutnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi Anda perhatikan di tangga itu di tengah-tengah ada apa itu? Ya. Jadi ada, kalau bahasa Inggris bilangnya ramp. Jadi untuk kursi roda bisa jalan ke atas. Nah ini kesadaran ini di Bali munculnya karena sekarang para wisatawan, para turis itu sangat beragam. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Jakarta oke lah mungkin, tapi masih tetap di bawah Bali. Di Bali sekarang mulai menyadari bahwa oh iya kita punya tamu yang menggunakan kursi roda atau tamu yang berjalan, tamu yang punya disabilitas gitu. Di Bali lebih mudah untuk datang ke sebuah rumah makan dan kita minta makanan vegetarian. Ya. Dan oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini ya, keberagaman ini biasanya menyangkut hal-hal seperti ini. Dari atas saya lingkaran menurut arah jarum jam ya. Pendidikan. Tidak semua orang latar belakang pendidikannya sama. Seksualitas juga ada keberagaman. Kemampuan fisik juga ada keberagaman. Usia, jenis kelamin, gender, etnisitas, ini udah sangat jelas ya, etnisitas, budaya, bahasa, kelas sosial, dan ras. Meskipun mungkin ras, etnisitas, budaya itu bisa menjadi satu ya. Dan apalagi di Indonesia, kita bangga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi apakah kita menyadari sebetulnya kebinekaan yang ada di Indonesia? Kita lanjutkan dulu ya. Saya mulai agak sadar tentang waktu soalnya. Nah, ini ada beberapa istilah yang digunakan mungkin berasalnya dari sosiologi, psikologi, antropologi ya, tentang bagaimana orang menempatkan
norma atau menempatkan satu kelompok sebagai norma. Jadi racism atau rasisme itu beranggap ada ras yang lebih menjadi norma, yang lain itu tidak sesuai dengan norma sehingga boleh diabaikan atau boleh diejek atau boleh diskriminasi ya. Itu ada tingkatannya ya, mulai diskriminasi atau sekedar diabaikan atau sekedar diejek ya, itu racism. Etnosentrisme juga memandang bahwa etnis kita adalah etnis yang menjadi norma. Seksisme, jenis kelamin tertentu jadi norma, biasanya laki-laki pada perempuan. Heteroseksisme juga, heteroseksualitas adalah norma. Kelas juga demikian. Ableism, semua yang menjadi orang yang punya kemampuan itu dianggap sebagai norma. Audism, orang yang bisa mendengarkan itu dianggap punya norma. Dan ageism, usia tertentu yang adalah norma. Ageismnya ada dua bentuk, mendiskriminasikan mereka yang muda atau mendiskriminasikan mereka yang tua. Ya, apakah perlu contoh-contoh itu untuk ini? Atau ada yang mau sharing contoh tapi secara cepat aja? Oke, saya aja kali ya. Racism, rasisme itu cukup banyak lah contohnya. Tapi ageism yang bawah ya. Tadi semua ada ageism dari Venkat tadi ya, menganggap kalau anak muda itu tidak bisa bekerja, tidak serius bekerjanya. Anak muda yang masuk ke kantor, terus perbedaan generasi itu seringkali sedikit dasar milenial, generasi X itu. Tapi sebaliknya juga ada yang beranggapan kalau sudah tua, maklumlah udah tua, udah usia tidak produktif, kalau bercandanya gaya Jakarta, dia sudah bau tanah misalnya gitu ya. Dan itu bisa juga lontaran-lontaran yang maksudnya bercanda, tapi sebetulnya bisa menimbulkan rasa tidak enak. Audism, kalau ini maaf ya, saya harus menyebutkan nama orang ya, dan saya harus menyebutkan jabatan karena ini sudah jadi fakta. Tahun lalu ada Hari Disabilitas Internasional, ada seorang anak tuli disuruh maju ke depan oleh Menteri Sosial. Dan Menteri Sosial memaksa anak tuli itu untuk berbicara. Jadi itu menunjukkan audism. Kamu kan diberikan mulut sama Tuhan, kamu kan diberikan suara, harusnya bisa bicara. Gitu. Sementara orang yang tuli itu menggunakan bahasa isyarat. Arnold bisa ya, Bisindo ya. Contoh Bisindo misalnya, apa kabar? Misalnya, ya. Jadi ada bentuk komunikasi yang beda di antara orang yang tuli ya. Oke, slide berikutnya. Mungkin kita bikin cepat aja dulu. Berikutnya kali ya tadi. Jadi ini ya, kalau dalam bahasa Inggris sering ada istilah black sheep ya, domba atau biri-biri yang hitam. Jadi selalu itu adalah orang yang dipinggirkan, orang yang diabaikan, orang yang tidak dianggap bagian dari mayoritas gitu. Lanjutkan lagi. Nah, ini juga hanya contoh-contoh orang-orang yang selama ini dipinggirkan, meskipun sekarang sudah mulai ada perhatian ya. Kita akan lihat lagi contoh-contoh yang lainnya. Apakah lingkungan sekitar kita ramah terhadap orang dengan disabilitas? Ini pertanyaan reflektif aja. Lihatlah di rumah kita masing-masing, di tempat kerja, di sekolah, di rumah sakit, di tempat umum, di kendaraan umum, apakah sudah ramah bagi orang dengan disabilitas? DKI Jakarta pernah menyebut dirinya sebagai kota yang ingin ramah kepada orang yang punya disabilitas dan ramah kepada lansia. Tapi itu masih berupa slogan saja, belum terlalu terlihat ya. Kita lihat di gambar berikutnya. Ada yang tahu apa artinya garis kuning ini? Untuk tunanetra, Mas. Ya, jadi kalau dulu saya pernah menanyakan ke mahasiswa, dia bilang, oh saya kira hiasan. Jadi ini sebetulnya kalau orang yang, ya terima kasih Ibu Ilona, penonton jalan, teman yang difabel netra ya. Nah, sekarang istilah juga mulai berubah ya, istilah yang digunakan adalah difabel netra. Jadi difabel kan punya kemampuan yang berbeda dalam soal mata. Kalau tuna berarti tidak punya penglihatan. Gitu. Nah, kita lihat ke gambar berikutnya.
Kalau orang difabel netra berjalan dengan tongkat, tongkatnya itu bisa, kalau yang di kiri itu berarti terus jalan terus jalan terus. Kalau begitu mulai ada titik-titik seperti ini, dia stop dulu. Barangkali itu diminta untuk belok ke kiri atau belok ke kanan. Itu ada artinya ya. Berikutnya lagi, kalau Anda naik lift di sebuah gedung bertingkat, mulai perhatikan apakah ada huruf-huruf ini selain angka, angka yang kita kenal buat orang yang awas, orang yang bisa melihat gitu ya. Jadi ada beberapa lift di beberapa gedung bertingkat di Jakarta, hanya sedikit, yang menggunakan huruf Braille, sehingga orang yang difabel netra bisa membacanya. Oke, lanjutkan lagi. Ini adalah bahasa isyarat, tapi ini dalam bahasa Inggris, dalam American Sign Language, yang artinya I love you, karena ini adalah I, ini adalah L, dan ini adalah Y, ya, I love you, jadi digabungkan begini. Nah, jadi ini adalah dunia yang lain, yang mungkin bagi kita, tapi ini adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh orang-orang yang tuli. Dan saya tidak tahu sekarang berapa banyak anak yang tuli yang masuk ke dalam sekolah yang inklusif misalnya. Baik, kita lanjut lagi. Ini soal gender ya, soal laki dan perempuan. Kita lanjut aja. Saya akan memberikan beberapa contoh saja dari cara berbahasa. Dan bahasa Inggris itu banyak yang sudah berubah, tapi lucunya di Indonesia kita masih menggunakan istilah yang salah ya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sebetulnya seksis ya, yang ada perbedaan he or she gitu ya. Bahasa Indonesia sebenarnya cukup netral, kita pakai dia. Tapi juga kita harus memperhatikan istilah woman. Woman itu kan berarti perempuan dewasa. Girl adalah anak perempuan kan. Kenapa di Indonesia kita masih pakai istilah SPG, Sales Promotion Girl, padahal semua adalah perempuan dewasa. Kita masih menggunakan istilah OB, ya, Office Boy. Padahal OB di kantor mungkin usianya sudah 40 tahun, 30-an, dia bukan boy lagi. Jadi istilah yang lebih tepat atau lebih netral adalah Office Assistant. Profesi juga dalam bahasa Inggris sekarang Garuda sudah menggunakan istilah awak cabin ya, jadi flight attendants. Kita tidak lagi menggunakan istilah stewardess, pramugari, firefighters, pemadam kebakaran. Kalau dalam bahasa Inggris sekarang bilang firefighters, bukan fireman ya. Baik, lanjut lagi. Nah ini dulu saya pernah ambil dari Google. Kalau kita pakai Google Translate, tadi ada satu slide sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah ini ya. Menarik ya, ini 5 tahun yang lalu mungkin sekarang sudah berubah. Jadi ada orang yang pernah, ya slide berikutnya. Ada orang Turki. Kayaknya nge-lag mas, maaf. Ya, oke. Ya, saya sampai ngomong aja terus. Ada orang Turki menggunakan Google Translate. Jadi bahasa Turki ternyata mirip seperti bahasa Indonesia. Kita tidak mengenal gender ya, tidak ada he, she, tapi adanya dia. Nah, ketika meng-Google bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, lucunya kalau dia seorang dokter, itu tulisnya he is a doctor. Kalau dia seorang perawat, she is a nurse. Dia seorang insinyur, he is an engineer, dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya yang ingin saya tunjukkan di sini adalah sebenarnya bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat netral. Tapi dibandingkan bahasa Inggris yang betul seksis. Tapi lucunya di bahasa Indonesia yang tadinya netral, sekarang kita mulai ngomong mahasiswa dan mahasiswi. Ya, itu semua yang pakai wan dan wati. Yang menurut saya itu tidak terlalu relevan untuk itu ya. Baik, lanjut lagi. Ini adalah contoh yang mungkin sering menjadi bahan lelucon. Kalau transgender atau yang dulu bahasa Indonesia kita bilangnya waria, sekarang istilah bahasa Indonesia adalah transpuan. Itu kalau pergi ke kamar mandi, ke toilet umum, pergi ke toilet umum yang mana? Dia masuk ke toilet umum yang laki, diteriakin. Dia masuk ke toilet umum yang perempuan, diteriakin juga. Gitu. Apakah perlu ada restroom yang khusus? Di beberapa negara mulai dibuat toilet umum yang seperti gambar berikut ini. Ya, adalah beberapa yang sudah tidak ini gender lagi. Oke, ini adalah
Saya menanyakan apa yang ada di benak Anda tentang orang Amerika. Ada yang mau komen dulu, ada yang mau menjawab orang Amerika seperti apa? Oke, lanjut aja ya. Saya agak gini dengan waktu soalnya. Ya, lanjut. Ya, Presiden Amerika aja pernah ada yang kulitnya hitam. Tapi biasanya kalau saya tanyakan pertanyaan tadi, orang membayangkan laki-laki tinggi, hidungnya mancung, rambutnya pirang, kulitnya putih gitu ya. Lanjutkan lagi. Inilah Amerika yang sesungguhnya ya. Jadi kalau suatu saat Anda sempat pergi ke Amerika Serikat, ya inilah pemandangan yang akan kita lihat gitu. Bahkan saya dulu pernah ke New York, saya masuk ke sebuah mall, dan begitu masuk ke food court-nya, saya menghitung berapa orang kulit putih yang ada di situ. Food court yang penuh sekali, itu kulit putihnya hanya 5 orang. Yang lain semua adalah orang Asia, orang kulit hitam, orang kulit sawo matang sebenarnya seperti kita ya, orang Latino ya. Lanjut lagi. Ya, ini kayaknya ada. Oke, ini sama seperti Australia ya. Jadi ini majalah Time pernah menulis We Are Australia, negara tetangga kita masih beranggapan sebagai negara orang bule. Padahal masyarakatnya juga sangat bineka. Lanjut lagi. Nah, ini kita selalu bangga dengan gambar ini. Kalau 17 Agustus, kita bangga dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Sebetulnya saya ingin kita diskusi berapa suku bangsa atau etnis yang Anda ketahui. Cuma karena waktu, saya lanjutkan aja dulu ya. Jadi biasanya saya sering menanyakan hal ini kepada mahasiswa. Kalau saya mengadakan workshop tentang ini, terutama di Jabodetabek ya, paling banyak yang bisa disebutkan oleh para peserta adalah 30 kelompok etnis. Padahal menurut Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia itu ada 692. Kalau kita baca buku-buku wisata selalu hanya dikatakan ada ratusan bahasa, ada ratusan kelompok, tapi tidak pernah ada angka yang pasti. Jadi saya mencoba mencari tentang ini. Nah, dari yang 30 yang disebutkan, umumnya adalah suku bangsa yang memang mayoritas di Indonesia, yang jumlahnya jutaan. Ada sebuah buku yang lain yang menyebutkan ada 25 paling urutannya. Saya nggak tahu, saya masukkan sini nggak. Silakan ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi ini urutan ranking, peringkat dari etnis yang ada di Indonesia. Jadi jumlah terbanyak memang orang Jawa, orang Sunda, dan seterusnya sampai ke 25. Nah, kalau tadi katakan ada 692, bagaimana kalau Anda termasuk suku bangsa yang bukan ke 25 ini? Lalu orang bertanya, nah, mungkin yang ini kembali lagi sama ya, bias kita ya, take it for granted kita yang mungkin termasuk yang mayoritas. Misalnya Anda bukan dari suku bangsa ini, lalu orang tanya, kamu orang apa? Terus Anda menyebutkan seorang lain gini, di mana tuh, dari mana tuh? Gitu. Mungkin pertanyaan yang sederhana, tapi menunjukkan bahwa ternyata kita tidak peka dengan kebinekaan, kita hanya bangga dengan slogannya. Contoh berikutnya, misalnya, secara cepat aja ya, kalau ada yang bisa menyebutkan, ada yang tahu suku bangsa ini ada di mana, Mongondo di mana? Sulawesi. Sulawesi mana? Ya, Sulawesi Utara ya. Serui? Papua. Papua. Mandar? Sulawesi. Ya, Sulawesi mana? Selatan mungkin. Enggak, di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan ya. Sekarang ada provinsi. Sika? Flores. Flores, betul. Terima kasih. Gayo? Aceh bukan, Mas. Aceh ya. Ya, kopi Gayo terkenal ya. Ogan? Sumatera, bukan ya? Sumatera Selatan. Ogan Hill. Ya, oke. Tolaki? Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara. Ya. Kaili? Sulawesi Tengah ya. Denger. Oh. Sulawesi Tengah. Kenya?
Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan bisa timur, bisa juga di tengah ya ada. Jadi bagian dari suku yang kita bilang suku Dayak ya. Komering? Sumatera Selatan. Ya, terima kasih. Atoni? Aku baru dengar malah. Oke, terima kasih atas pengakuannya. Muna? Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara ya. Oke, Manggarai? Bukan NTT. stasiun. Ya, NTT ya. Oke, jadi ini aja, saya hanya meminta untuk membayangkan bagaimana kalau Anda adalah salah satu suku ini. Dan Anda ada di Jabodetabek. Lalu ketemu ada orang nanya, kamu orang apa? Mas orang apa? Mbak orang apa? Bapak orang apa? Saya orang Tolaki. Apa itu? Gitu ya. Itu akan sering orang ini akan menemukan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebetulnya ucapan Mas dan Mbak sendiri bentuk bias nggak sih? Itu juga. Itu bisa kita bahas juga itu ya. Dulu waktu saya kecil di Jakarta, semua orang dipanggilnya Bang. Atau malah masih menggunakan istilah Belanda, Sus sama Bro. Tapi dalam perkembangannya tiba-tiba Mas dan Mbak itu menjadi sangat umum di Jakarta. Oke, ini ada ini di Twitter ya. Ini mungkin bahasanya bahasa gaul anak muda di bawahnya ya. Tapi pernah ada komen yang dibaca di bawah dulu ya, misalnya ini ya, saya baca aja. Iya, maaf ini bahasanya agak kasar ya. Iya, anjay. Kalau ketemu mutualan itu artinya pacar atau jadian lah gitu ya. Terus ntar dia DM, terus nanya dong, terus dia bilang, loh tumben anak Sumatera main Twitter. Ente pikir saya tinggal di gua gitu ya. Jadi ini banyak anak muda pun juga mempunyai praduga kepada orang-orang sesama anak muda yang hidupnya di luar Jawa. Dulu pernah saya juga baca percakapan anak yang ada di Batam, remaja di Batam ditanya oleh remaja di Surabaya, ditanya, di situ ada mall gitu ya. Oke. Kembali lagi, mungkin tidak bermaksud jahat, tapi bagi si anak di Batam memang kirain Batam tuh hutan gitu ya. Baik, lanjut lagi. Ada yang tahu ini Presiden Jokowi pakaiannya pakaian apa? Oke, kita lanjut aja ya. Ini terlepas dari soal pandangan politik ya. Tapi ketika Presiden Jokowi menggunakan pakaian demikian, banyak orang yang kemudian mengejek, mengatakan ini seperti badut. Sumpah ngakak lihat presiden satu ini. Lalu kemudian ada yang bilang Lidi gagal ya. Oke lah, itu komentar-komentar politis. Padahal ini adalah baju kehormatan yang diberikan di Samosir. Jadi adalah baju kehormatan etnis Batak. Jadi ternyata kita tidak tahu baju yang dipakai oleh banyak etnis yang ada di Indonesia. Kalau saya pribadi senang dengan ini terlepas dari politik ya, tapi maksudnya saya senang bahwa sejak Presiden Jokowi jadi presiden 17 Agustus itu di pakaian yang digunakan presiden dan para menteri dan ibu negara semua adalah pakaian Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dulu selalu presiden yang laki selalu menggunakan jas dan dasi, dan ibu negara selalu menggunakan kain kebaya Jawa. Oke, lanjutkan lagi. Agama di Indonesia. Ya, apakah pernah dengar agama ini selain 6 yang selalu diakui di Indonesia? Ada yang tahu agama Keharingan? Tidak tahu? Kalimantan. Ya, agama tradisional orang Dayak. Tapi dulu supaya diakui oleh negara, mereka menyebut dirinya Hindu Keharingan, padahal tidak ada hubungan dengan Hinduisme. Agama Malim atau penganutnya disebut Parmalim. Ini agama tradisional orang Batak. Aluk Todolo. Oke, agama tradisional orang Toraja, Marapu, Torang Sumba, Sabulungan orang Mentawai, Sunda Wiwitan udah jelas ya orang apa ya. Bahai ini agama yang asalnya dari Iran.
Taoisme ini dari Tiongkok, dan Sikh ini dari India. Kalau Anda pergi ke Pasar Baru, ada Sikh Temple ya, ada beberapa di, kalau nggak salah di Pluit juga ada ya. Nah, apa yang menjadi masalah dengan keberagaman agama ini? Karena di Indonesia diakui 6, maka di KTP hanya bisa dimasukkan 6. Yang ini tidak bisa masuk ke KTP. Konsekuensi yang lain, kalau mau menikah, lalu ditanyakan, tidak bisa menulis agama kami ini, harus memilih salah satu dari 6. Dan yang sering jadi masalah hukum sekarang adalah banyak orang Sunda Wiwitan yang ingin menikah di daerah Kuningan Jawa Barat ya, dan kemudian itu menjadi isu karena mereka tidak diakui. Dulu ini dialami juga oleh penganut Konghucu di Indonesia. Baik, lanjutkan lagi. Nah, ini Jakarta ya. Ini semua peserta dari Jabodetabek, betul ya? Tidak ada yang di luar Jakarta ya, tidak ada yang di luar Jabodetabek. Oke, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan ke gambarnya. Seringkali kalau misalnya kita membicarakan anak muda atau ada acara anak muda, anak gaul, ya, selalu nanti atau misalnya ada seminar atau yang bicara anak muda, lalu kemudian karena ini anak muda semua langsung berbicara dengan gue lo. Jadi asumsinya kalau gue lo itu adalah bahasa yang digunakan oleh anak muda. Tapi ini ada sebuah grup hip hop dari Tobelo, dari Maluku yang pernah dipakai oleh Telkomsel buat iklan, dan logat mereka adalah logat orang Maluku, Melayu Maluku ya, dan ini anak-anak muda nggak pakai gue lo. Jadi tidak benar bahwa gue lo adalah bahasa anak muda Indonesia, begitu ya. Bahkan juga bukan bahasa anak muda. Saya usianya sudah 60 tahun ke atas, kalau bicara juga masih pakai gue lo ya. Oke, lanjut lagi. Acara ini pun namanya dialog gue. Baik, lanjutkan lagi. Nah, di sini ada yang pernah ke Papua? Raise hand aja kalau pernah ke Papua. Saya ngecek dulu ya. Oke, tidak ada ya. Dulu saya sering bertugas pergi ke Jayapura, ke Papua dan ke Manokwari. Lalu kalau saya ke sana, dulu saya suka terima pesan pendek yang kemudian mengatakan, hati-hati loh, nanti kamu pulang-pulang jadi hitam. Kembali lagi ya, joke ya. Apakah saya menerimanya? Nanti dulu baru saya komentar. Atau ada lagi yang mengatakan, wah bentar lagi pakai kotekan nih. Terus tinggal di mana? Ada hotel emangnya di sana. Ini dari seorang teman yang bekerja di sebuah hotel di kota Cirebon. Ya. Saya harus menyebutkan kotanya karena ada sebabnya. Oke, kita lihat berikutnya. Yang satu, yang tadi waktu mengatakan koteka, yang menggunakan koteka di Papua itu hanya suku Dani dan suku Asmat. Sementara di Papua itu ada puluhan etnis, ya, ada suku Biak, ada suku Sentani. Jadi kita membayangkan karena sering digambarkan laki-laki Papua menggunakan koteka itu adalah pakaian orang Papua, padahal bukan. Ya. Nah, tadi yang saya sebutkan yang hati-hati loh kalau kamu pulang jadi hitam. Saya membalas orang itu ada masalah kalau saya hitam. Ya. Jadi buat saya itu sangat rasis. Yang ketiga, yang tadi mengatakan tinggal di mana, memangnya ada hotel di sana. Nah, saya mengatakan, maaf ya, saya sedang tinggal di Hotel Bintang 5 di Jayapura. Dan kota Jayapura jauh lebih besar daripada Cirebon. Jadi masih ada image kalau Papua itu hutan, terbelakang, dan tidak membayangkan Jayapura adalah sebuah kota besar. Kita lihat gambar berikutnya. Inilah Jayapura di waktu malam. Mungkin tahun lalu ada yang melihat pembukaan Pekan Olahraga Nasional dan kemudian digambarkan Jayapura dan orang-orang baru tahu Jayapura kota besar ya. Oh, kalau malam tuh lampu berkelap-kelip ya. Bahkan kalau boleh saya bilang Jayapura adalah kota yang sangat indah ya di tepi laut dengan lampu kelap-kelip seperti ini. Lanjutnya lagi. Ini saya mau cerita, saya masih ada waktu masih ya. Saya pernah menonton sebuah festival film pendek di 21 tahun 2016. Lalu kemudian ada satu bagian khusus tentang animasi. Jadi animasi yang dibuat oleh orang-orang Indonesia. Dan kemudian tadi judulnya adalah Alien CG. Lalu ada temu muka dengan sutradaranya. Nah, ketika ini ada seorang
anak muda, mahasiswa, nasionalis, saya pakai tanda kutip kali ya, atau sok nasionalis, itu mengkritik saudaranya. Dia mengatakan gini, kenapa aliennya turunnya harus di luar negeri, kenapa nggak di Indonesia? Lalu kenapa ada bahasa Korea yang dipakai, kenapa nggak di Indonesia gitu? Lalu saudaranya menjawab dengan tenang, kalau Mas memperhatikan aliennya waktu jatuh ke bumi, di situ ada papan nama Jeneponto. Apakah Mas tahu Jeneponto di mana? Nah, ternyata yang mahasiswa yang nasionalis itu nggak tahu Jeneponto di mana. Padahal Jeneponto adalah sebuah, ya Mas Bramantyo silakan, adalah sebuah kota di Sulawesi Selatan. Nah berikutnya, ini si saudara mengatakan, kata siapa ini adalah huruf Korea, ini adalah huruf Bugis. Jadi ternyata kita tidak mengenal bangsa kita sendiri ya. Lanjut lagi. Ini yang tadi soal apa ageism ya. Jadi mungkin kalau suruh memilih antara kiri dan kanan, orang akan memilihnya yang sebelah kiri. Lanjut lagi. Sekarang keluarga. Ini generasi ya. Ini yang sering kita pakai, padahal ini semua sebetulnya adalah pembagian generasi di Amerika Serikat. Saya dulu agak terganggu dengan istilah baby boomers, tapi ya oke lah sekarang saya terima aja ya. Karena ini boom itu kan nanti ledakan ya. Ya antara tahun sekian terjadi ledakan kelahiran bayi di Amerika. Dan pada saat itu adalah masa kemakmuran di Amerika. Kalau di Indonesia semua tahun ini ada ledakan kelahiran ya. Dan apa namanya, Indonesia bukan negara yang makmur di tahun 40-an sampai 60-an. Jadi itu sebenarnya ada definisinya kenapa disebut baby boomers ya. Lalu kemudian generasi X dan milenial. Apakah betul semua milenial itu sama persis? Apakah betul semua generasi X itu sama persis? Apakah betul semua baby boomers sama persis? Ini kita kembali ke tadi yang dikatakan oleh Bu Aileen ya. Mungkin kita harus lebih memperhatikan individu karena tidak bisa digeneralisasikan seperti itu. Istilah anak muda zaman sekarang itu saya sudah dengar sejak puluhan tahun yang lalu ya. Setiap tahun nanti ada orang ngomong anak muda zaman sekarang dan selalu negatif. Lanjutkan lagi. Keluarga ya. Semua pembahasan tentang keluarga, seminar di buku itu selalu asumsi keluarga itu adalah ayah, ibu dan anak. Apakah sini ada yang mau sharing di rumah Anda tinggal di keluarga itu ada siapa aja? Ada yang tinggal mungkin dengan ada kakek dan nenek, mungkin ada om dan tante, mungkin ada sepupu yang tinggal serumah, mungkin ada keponakan, mungkin jadi sangat bervariasi sebenarnya keluarga yang ada di Indonesia ya. Tapi selalu asumsinya kita mulai melihat keluarga adalah ayah, ibu dan anak. Lalu begitu muncul ada seminar, ada diskusi tentang keluarga. Keluarga itu selalu dilihat adalah keluarga urban dan kelas menengah. Bayangkan kalau di TV ada acara tentang liburan. Nah, liburan itu kan adalah suatu kemewahan, bukan? Jadi yang bisa libur itu bukan mereka yang prasejahtera gitu. Lalu kemudian mulai si narasumber berbicara di TV mengatakan seandainya ibu membawa anak-anak untuk berlibur ke Bali. Nah, saya pemirsa TV yang ada di Denpasar nggak relevan dong buat saya. Jadi kembali lagi ini juga televisi sangat Jakarta sentris ya. Oke lanjut lagi. Ya ini mungkin istilah yang sekarang sedang banyak dipakai. Mbak Ibe, Ibu Diah Indrapati juga sering memberikan workshop tentang ini ya. DEI. Jadi keberagaman, kesetaraan bisa dikatakan itu dan keterlibatan, kira-kira gitu lah terjemahannya ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Ya ini ya, diversity keberagaman, equity kesetaraan atau penyetaraan, usaha untuk menyetarakan, inclusion itu penyertaan atau pelibatan. Nah mungkin gambar berikutnya itu bisa lebih membuat kita memahaminya. Dan ini sedikit menjawab pertanyaannya Mbak Aileen tadi ya. Jadi kalau equality yang kita anggap persamaan, dulu kita anggap itu baik ya, tapi ternyata persamaan itu tidak menjawab persoalan keberagaman ya. Tapi kalau equity
yang tadi adalah penyetaraan. Anda lihat di sini. Jadi bukan diberikan hal yang sama, tapi diperhatikan perbedaannya, diakomodasi perbedaannya. Kalau inclusion, artinya semua itu dilibatkan, disertakan, lalu kemudian rasa memiliki sebagai satu kelompok itu belonging yang ada di sini. Nah, karena kita fokus kita sebenarnya di sini adalah tentang sekolah dan pendidikan. Nanti kita diskusi singkat aja, masih ada waktu 8 menit ya. Bagaimana ini equity, inclusion, dan membuat anak merasa belonging, merasa memiliki di sekolah dengan segala macam perbedaan. Kita lanjut lagi sebelum sampai ke diskusi itu. Lanjut. Sebentar Mas, sorry, nge-lag. Ini udah slide terakhir Mas. Ini slide yang terakhir kalau kita buka diskusi. Jadi ini adalah Bisindo, bahasa Indonesia, bahasa isyarat Indonesia untuk mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, kita tutup aja ininya, screen-nya, dan mungkin saya sekarang ingin membuka kita diskusi bebas. Kita masih punya waktu 7 menit, barangkali 5 menit dulu ya. Dengan semua yang tadi dipaparkan, tentunya belum menjawab seluruh persoalan, tapi ada ide nggak apa yang perlu dilakukan di di lingkungan pendidikan di sekolah? Oh, Bapak tadi udah keluar ya, Pak siapa namanya tadi? Pak Iwan. Iya, Pak Iwan tadi izin. Okay. Mungkin teman-teman yang lain boleh silakan kita sharing aja. Mungkin aku kali Mas, aku coba mulai deh, aku pancing ya. Jadi kalau menurutku aku mungkin katakan lingkungan kampus kali ya. Mungkin pertama-tama yang mulai dari menyadari bahwa kita semua rentan sama bias kali, Mas. Contoh konkretnya yang sering terjadi adalah kalau di mahasiswa gitu. Misalnya ketika merancang jadwal misalnya kegiatan lalu nyusun rundown itu kadang-kadang ada bias. Kebanyakan orang-orang yang menjadi panitianya itu background-nya apa gitu. Jadi kalau misalnya aku pernah ingat ada suatu event, panitianya bisa kebanyakan Kristen atau Katolik gitu. Kadang lupa menyisipkan waktu buat sholat Jumat gitu misalnya, atau waktu sholat. Oke. Gitu. Oke, menarik karena Arnold dulu di Universitas Katolik Atmajaya ya. Oke. Itu sih Mas. Jadi mungkin ya tadi ya, menyadari kali ya, menyadari bahwa nggak semua orang tuh sama kayak kita gitu. Mungkin start dari situ dulu kali ini menurutku Mas. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau sharing apa yang bisa dilakukan di lingkungan pendidikan? Mungkin kalau yang kecil-kecil yang tadi ya, seperti misalnya perlu kursi buat orang mahasiswa atau siswa yang kidal, mungkin memperhatikan kalau ada yang punya disabilitas sehingga tidak bisa naik tangga ya. Terus barangkali juga kalau tadi yang ruang kuliah itu kursi perlu ada bagian yang dikosongkan sehingga kalau kursi roda bisa ke sana. Mungkin ada yang saya tidak tahu, ada yang memperhatikan bioskop. Mungkin yang selama ini kita take it for granted ya. Kalau CGV lebih memperhatikan orang yang punya disabilitas dibandingkan 21. Maaf saya nyebut merek ya. Jadi kalau misalnya di CGV memang ada tempat, ada baris tertentu yang disediakan buat orang pakai kursi roda. Memang sayangnya letaknya di depan ya. Kalau 21 belum memperhatikan hal tersebut. Apalagi kalau misalnya di kampus ya, perlu banyak rem ya untuk ini kursi roda. Terus barangkali juga perlu untuk orang mahasiswa yang barangkali difabel netra. Terus mereka yang tuli juga kali ya. Saya nggak tahu gimana ininya. Ada yang lain? Kalau gedung yang bertingkat nggak ada lift gimana ya? Itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya kembali tadi contoh Atmajaya, ada satu gedung yang tingkatnya 10 tapi liftnya hanya sampai ke lantai 8.
Sementara ada satu profesor psikologi di Atmajaya yang menggunakan kursi roda. Jadi kalau misalnya dia rapat, atau karena tingkatnya udah profesor kali ya, kalau rapat atau kuliah semua yang diakomodasi justru mengikuti profesor tersebut. Jadi menurut saya sayang sekali kalau misalnya ada gedung yang tidak menggunakan lift. Nah, mungkin sekarang mulai memperhatikan hal itu ya di era terakhir ini di Indonesia mulai ada perhatian bahwa perlu ada lift, perlu ada sekarang kita lihat MRT, stasiun MRT, jembatan penyeberangan, tidak semuanya sekarang sudah mulai ada lift sehingga orang yang menggunakan kursi roda atau yang punya disabilitas bisa naik begitu. Tapi yang terjadi sekarang umumnya adalah karena orang males pakai tangga, dia pakai lift gitu ya. Tapi artinya itu sudah mulai ada di Indonesia. Ini ada di chat dari Ibu Ilona, di sekolah misalnya perlu diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat murid, selama ini selalu diseragamkan. Oke, terima kasih. Ibu Ilona boleh share nggak mengajar di sekolah mana? Aku kebetulan dulu guru, tapi sekarang udah di Yayasan Guru Belajar, kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu. Dan di Yayasan Guru Belajar tuh salah satu yang kami istilahnya ya perjuangkan gitu ya untuk paradigma pendidikan itu adalah jadi kan selalu diseragamkan gitu ya. Jadi kebutuhannya murid apa, minatnya murid apa, tapi guru-guru tuh ya udah samain aja biar gampang gitu. Apalagi kalau misalnya gurunya ngajarnya paralel kelasnya banyak gitu ya. Padahal kan misalnya dalam kelas itu aja tuh ada anak yang tadi difabel misalnya gitu ya. Atau misalnya jangan sampai difabel deh, tapi mereka yang memang punya minat yang berbeda aja gitu. Yang punya misalnya gaya belajarnya juga berbeda. Nah, itu kadang-kadang tidak diakomodir gitu ya, diseragamkan, dan itu sebenarnya masalah sih gitu. Ya, oke. Jadi ini juga menarik ya, tidak semua siswa atau murid itu punya minat yang sama dan juga belum tentu punya kebutuhan yang sama. Setidak-tidaknya kalau misalnya memang belum bisa diakomodasi semuanya, tapi setidak-tidaknya pendidik harus punya perhatian, tahu bahwa ada yang berbeda, misalnya begitu ya. Terima kasih Ibu Ilona. Mungkin kalau saya bisa berbagi pengalaman juga, karena saya dosen di sebuah universitas, ya ini aja lah, sebut aja. Saya dosen tidak tetap di Atmajaya. Dulu ada seorang mahasiswa yang tuli, tapi dia itu bisa membaca mulut. Jadi waktu saya tidak tahu dia tuli, waktu ngobrol dia terus harus memperhatikan muka saya. Begitu muka saya berpaling sedikit, dia nggak tahu apa yang saya bicarakan. Dan itu barulah saya sadar bahwa mahasiswa ini tuli. Kemudian dia mengambil mata kuliah saya. Nah, sebelum kuliah, saya sudah katakan ke dia, karena di kuliah saya sering memutarkan musik, sering memutarkan lagu. Saya bilang saya akan memutarkan lagu, tapi saya akan menayangkan teksnya. Biasanya saya memutarkan lagu karena liriknya sesuai dengan topik yang saya bicarakan. Jadi sebelumnya saya sudah menanyakan pada dia, lalu dia minta izin ke saya, kalau itu nggak apa-apa, saya boleh duduk di depan. Jadi artinya terjadi dialog di antara kami berdua. Jadi selalu kalau kuliah dia duduknya di depan dan selalu dia memperhatikan slide PPT-nya. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Aku sharing dari pengalaman boleh Kak? Silakan. Aku setuju sama Mas Arnold yang tadi bilang bahwa sebagai pengajar, sebagai pendidik, kita mesti harus lebih aware untuk kebutuhan dan kondisi dari yang kita ajar dan kita didik gitu. Karena ini pengalaman hitting very hard kemarin. Jadi aku bikin pelatihan karena aku sudah bertanya kepada pesertanya apakah ada teman-teman yang difabel netra, tuli atau yang lain. Mereka bilang nggak ada. Tetapi aku lupa bahwa menanyakan lebih dalam dari itu. Sementara beberapa games pengantar untuk pelatihannya itu dilakukan dengan materi-materi yang berwarna. Ternyata di antara 20 orang itu ada 2 orang yang buta warna. Dan aku merasa bahwa sebelum mulai pelatihan, aku sudah bertanya gitu, apakah ada difabel. Dan rupanya
teman-teman peserta itu merasa bahwa yang namanya difabel ya kalau emang kelihatan banget gitu. Nggak tahunya gitu. Jadi memang agak sempet aku ngerasa bahwa kok gue gini amat ya gitu, nggak aware gitu. Jadi pemahaman tentang difabel itu juga mesti kita lebih firm lah itu pemahamannya. Itu juga sih Kak. Jadi barangkali pemahamannya bukan hanya soal difabel, tapi pemahaman akan keberagaman ya. Itu jadi pembelajaran yang baik ya. Misalnya seperti keberagaman itu termasuk yang tadi gambar tadi ya, orang yang kidal, orang yang vegetarian, tapi ternyata juga orang yang buta warna juga itu ada. Dan orang-orang ini yang mungkin selama ini tersembunyi, tapi sekarang mulai lebih tampak. Padahal sebenarnya dari dulu udah ada ya, seperti itu. Betul Ya, Kak. Benar. terima kasih buat sharingnya ya. Oke, kita sebenarnya sudah pukul 11:32, udah lebih dari 2 menit. Tapi kalau misalnya ada yang masih mau sharing, nggak apa-apa lah kita, kalau tidak keberatan, kita nambah 5 menit lagi ya. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman atau usulan atau apa yang sebaiknya kita lakukan untuk lebih peka kepada keberagaman, terutama di lingkungan pendidikan. Ibu Tosi, ada yang mau disampaikan? Dari tadi belum terdengar suaranya. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin bisa kita tutup ya, tapi saya hanya mau merangkum aja. Kalau kita lihat dari cerita yang pertama, yang tadi mungkin ada yang kaget, karena selama ini di dalam cara berpikir kita, atau cara ini berdasarkan semua pengalaman, ternyata stereotipikal ya. Jadi kalau pilot itu pasti laki-laki, pasti pilot kulit putih tadi ya. Ternyata ini pilotnya perempuan dan kulit hitam. Lalu kalau misalnya pasangan itu pasti laki dan perempuan, pasangannya laki-laki. Karyawan, staf yang ada di hotel itu kita anggap semuanya kemampuan fisiknya sama, ternyata ini adalah orangnya tuli. Lalu tadi apa lagi ya contohnya? Di Eropa, profesor gitu membayangkan kulit putih. Padahal sekarang di Eropa itu percampuran warna kulit itu di hampir semua negara itu sama ya. Karena kita lihat aja Inggris aja sekarang Perdana Menterinya kan orang India, orang etnis India misalnya. Lalu di hampir semua negara itu tidak lagi selalu harus dominan orang kulit putih, terutama kayak di Amerika ya. Lalu kemudian apalagi tadi ya, wali kota tidak selamanya tua, bisa dia muda, dan narkoba. Kalau Anda bergerak di bidang narkoba, semua stereotip itu udah hilang gitu ya. Seperti yang selalu anak laki-laki umur 20-an apa remaja, saya sudah menemukan banyak pecandu narkoba yang berbeda, bahkan juga image tentang pemakai narkoba pasti garang, serem, pakai tato gitu ya. Saya berapa kali menemukan remaja pakai narkoba yang mukanya muka anak manis, anak baik-baik gitu ya, yang di luar stereotip kita. Jadi barangkali yang pelajaran dari yang cerita tadi adalah kita perlu mulai aware terhadap stereotip yang ada. Meskipun kita mengatakan kebanyakan seperti ini, walaupun kebanyakan tapi pasti ada satu yang berbeda, ada dua yang berbeda gitu. Kalau cerita yang video, yang namanya unconscious bias, kembali seperti tadi semua diskusinya adalah ini bukan dengan maksud mengejek, bukan dengan maksud jahat, bukan dengan maksud ya, tapi belum tentu itu diterima oleh orang yang bersangkutan. Terutama untuk di Indonesia, tadi kan sempat kalau nggak salah Mbak Ibe sempat menyebutkan soal yang ejek-ejekan yang berkaitan dengan gender ya. Di Indonesia ini saya menyebutkannya beberapa contoh. Saya nggak tahu di sini apakah ada orang Sunda atau tidak. Ada Kak Ira ya udah menghilang ya. Kalau misalnya ketemu orang Sunda pasti akan ejekannya soal penyebutan huruf P dan huruf F gitu. Padahal banyak sekali orang Sunda yang bisa menyebutkan, tapi itu dijadikan joke. Jadi pernah dulu ada teman saya yang Sunda,
Kenapa sih dikit-dikit kalau orang Sunda tuh mesti dilarikin nggak bisa bedakan P sama F gitu. Jadi kadang-kadang hal yang kecil kita maksud untuk lelucon, tapi belum tentu bisa diterima oleh orang lain, dan juga mungkin tidak bisa diterima bukan hanya karena menyinggung, tapi juga karena udah bosan mendengarkan lelucon itu, gitu ya. Ini sebentar saya mau cek di chat, kayaknya ada yang komen. Oh ya, dari Ibu Tosi, maaf agak delay suara saya. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menarik perhatian Bapak dan Ibu, atau setidak-tidaknya membuka wawasan, termasuk juga dari cerita-cerita Bapak dan Ibu juga membuka wawasan saya. Tentunya ini bukan akhir dari segala-galanya. Mungkin saja kapan-kapan kita bisa diskusi lebih lanjut lagi tentang keberagaman. Ya, ini hanya pemaparan tentang keberagaman dan bagaimana penerapannya di Indonesia, dan terutama untuk di lingkungan sekolah perlu ada diskusi-diskusi lebih lanjut. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada Mas Arnold sebagai hostnya. Oke, saya pengganti Mbak Ira ya, karena perlu live duluan. Oke, thank you Mas Denny sekali lagi untuk sharingnya yang sangat insightful ya. Kalau saya sih merasa jadi tahu hal-hal baru tadi. Ternyata banyak hal yang di luar dari apa yang tampak dari pakai istilah dari siapa ya? Itu di luar ini ya. Kadang banyak istilah yang Mbak Aileen tadi ya. Kita kadang perlu melihat apa yang lebih dalam dari yang tampak di permukaan gitu. Dan memang mungkin sharing siang ini tentu tidak langsung mengubah secara drastis, tapi mudah-mudahan lewat diskusi ini kata teman-teman jadi bisa dapat mungkin insight juga seperti saya tadi ya, bahwa mungkin kita bisa mulai pertama-tama dari menyadari gitu ya, dari awareness bahwa ada banyak sekali bias-bias yang mungkin tanpa kita sadari tadi, unconscious bias, dan startnya mungkin dengan mengubahnya menjadi conscious gitu ya. Setidaknya menyadari bahwa ada bias, dan dengan demikian kita bisa lebih sadar, bisa lebih menyesuaikan seperti itu tindakan-tindakan kita, bagaimana kita memperlakukan murid, bagaimana kita menyusun aktivitas pembelajaran, bagaimana kita memperlakukan murid seperti itu. Oke, mungkin itu saja karena sudah lewat 10 menit. So, mungkin kita bisa foto bareng jika ada teman-teman Bapak Ibu yang sedang possible. Kalau ada yang bisa menyalakan videonya, silahkan. Ya, terima kasih kembali Mbak Aileen. Oke, ada lagi yang mau menyalakan videonya, senyum yang manis. Senyumnya seragam boleh. Kayak senyumnya masih beragam juga kali ya. Oke, kita tunggu mungkin 10 detik ya untuk teman-teman. Ibu Lona, Ibu Tosi bisa menyalakan videonya. Oh, masih mau off cam. Oke, nggak apa-apa. Oke, tunggu 8, 7. Kalau ada masih mau on cam, biar bisa kita abadikan. Ibu Toshi. Oke, baik. Ada 5 orang ya? Iya betul, ada 5 orang. Berarti saya langsung screenshot. Sebentar. Oke, 1, 2. Ada chatnya. Sorry, lagi ya. 1, 2. Sekali lagi. Boleh ketiga ya. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih Bu Lydia, Bu Aileen. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin